Saya belasan tahun cari ilmu itu. Saya nggak berhenti mencari. Setelah ketemu, saya cuma bisa bersyukur. Ternyata hidup itu begitu luar biasa, sangat menakjubkan. Surat Al-Fatihah itu kalau dirangkum, rangkumannya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi, rangkumannya itu ada di kalimat Bismillah. Kalau Bismillah dirangkum lagi, katanya ada di huruf Ba. Kalau huruf Ba dirangkum lagi, ada titik di bawah Ba. Itulah kun hijatnya ilmu. Nabi dan Rasul yang kita kenal 25. Masa ada Nabi dan Rasul gak bawa kitab? Gak mungkin dong. Mereka itu dibimbing oleh wahyu. Jadi kitab yang sebenarnya sebetulnya tiada lain adalah kitab hidup yang ada pada diri setiap para nabi, para rasul. Siapa itu? Tiada lain adalah Dia sang pemilik semesta. Itu kitab yang asli. Ya. Makanya kita harus kenal kitab kita. Maka di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka. Baca kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itu yang akan membimbing kita, kitab kita. Bukan atas dasar nilai intrinsik, bukan karena motif eksternal. Nah, kalau gitu ada pertanyaan kan, mulainya dari mana? Nih, kembali lagi. Sepanjang kita tidak kenal siapa jati diri kita, apapun yang kita lakukan hanya berdasarkan motif eksternal. Ingin dipandang soleh sama orang, ingin dipandang baik sama orang, itu aja. Terus kita berpura-pura menjadi orang suci. Berpura-pura menjadi diri yang palsu. Maaf ya, apa nggak capek gitu terus-menerus? Begitu banyak masalah, tahajud. Wah, nanti malam mau tahajud. Lagi banyak masalah. Begitu bangun jam 2, kata malaikat, tumben. Kan biasanya juga nggak bangun. Makanya malaikat juga kaget. Tumben. Coba kalau kita bilang tumben sama orang, pasti dalam batin kita, ini pasti nih ada apa-apanya. Betul nggak? Coba. Teman lama nggak datang-datang. Datang. Tumben. Pasti ada. Bener itu. Ngobrol ngalor ngidul, ujungnya pinjam duit. Gimana kita ibadah itu supaya tidak ditumbenin oleh malaikat? Gimana caranya? Saya tahajud karena saya ingin tahajud. Karena saya melakukannya bahagia. Coba. Kalau kita tahajud karena berbasis masalah, masalahmu insya Allah tambah banyak. Percaya sama saya. Itu sesuai dengan hukum tarik menarik. Kenapa? Karena yang melakukan itu dasarnya adalah masalah. Masalah hanya akan menarik masalah baru. Like attracts like. Itu hukum alam. Sudah saya jelaskan ya. Tonton aja Hidup Menakjubkan episode 1 sampai 10. Tonton aja. Sudah semuanya lengkap di situ. Nah, sekarang kita pakai ayat supaya jelas. Kan Quran petunjuk. Baik, pernah nggak dengar ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akrab pasti ya. Akrab ini baru permulaan Al-Baqarah nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah ya orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang yang berbahagia. Jadi sebetulnya Quran pun sudah menyebut orang yang berbahagia itu. Nah, tinggal pertanyaannya. Apakah kita termasuk yang disebut ayat ini? Jawab dulu, termasuk enggak? Termasuk apa tidak? Nah, jujur ya. Jujur. Awas, jujur ya. Karena apa? Kan jujur itu tadi bahagia. Jujur itu kebajikan. Jujur itu kebahagiaan. Makanya jujur ya. Yuk kita baca ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang tetap mendapatkan petunjuk Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang
berbahagia. Mau masuk mereka di sini? Mau? Nah, makanya kalau di buku baca ada kata mereka, ada kita, tanya dulu. Kalau saya sedang ngajar nih sama mahasiswa, di buku tuh ada kata-kata begini di buku fisika. Kita telah membuktikan persamaan di atas sebelumnya. Nah, saya nanya dulu sama mahasiswa, siapa kita? Diam tuh mahasiswa. Kan kita telah membuktikan persamaan di atas. Berarti kita tuh yang sudah membuktikan. Kamu walaupun ada di kelas, kalau membuktikan gak masuk kita. Saya kalau baca buku begitu. Ya. Jadi kalau ada kata kita, ada saya nanya, saya termasuk gak di dalamnya? Begitu saya baca, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kan saya nanya, saya termasuk mereka enggak? Kalau saya belajar begitu. Kalau Bapak Ibu mah enggak. Yang penting kan sudah dapat pahala. Ini dan ini 5 harokat panjang. Ulaika ala hudam, dengung. Hudam, itu kan. Guna. Mir robihim, mir, nggak boleh min. Itu idgham bila guna. Nun mati ketemu dengan lam. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wah, mantap. Masuk surga. Walaupun nggak tahu isinya apa. Nah ini kan masalah kita selama ini begitu. Betul nggak? Pokoknya kalau mahrojnya sudah oke, sudah. Saya bukan merendahkan itu. Mahroj harus bagus. Tata cara baca Quran harus bagus. Masa orang Islam nggak bisa baca Quran? Tapi bisa membaca belum apa-apa. Karena membaca tidak termasuk keterampilan berpikir. Kalau mengingat masih masuk itu. Tingkat yang paling rendah. Di atas mengingat ada lagi memahami, di atas memahami ada lagi menerapkan, di atas menerapkan ada lagi yang namanya menganalisis, di atas itu adalah yang mengevaluasi, di atas itu ada lagi namanya mensintesa. Itu baru keterampilan berpikir. Membaca tidak termasuk keterampilan. Jadi saya ingin ngasih tahu nih, yang sudah bagus bacanya tingkatkan dong. Saya mulai ingin mengerti isinya. Idgham bi gunah lancar, bila gunah lancar. Dengung, oke. Quran itu hudan, petunjuk. Kalau belum ketemu petunjuknya belum selesai. Nah, kan pertanyaan sekarang, termasuk nggak kita ini mereka? Kalau kita termasuk mereka kan ada syaratnya. Berarti kita sudah bahagia. Betul? Timbul pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat. Ini saya stop dulu nih. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-5. Berarti sebelum Al-Baqarah apa? Ada Al-Fatihah dong. Betul nggak? Berarti kalau setelah Al-Fatihah ada apa? Ada ayat ke-1 kan? Ada ayat kedua kan? Ayat ketiga kan? Ayat keempat. Baru ayat yang ke-5. Jadi ayat yang ke-5 itu sebetulnya menceritakan orang-orang yang sudah mengalami ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan lagi tuh. Saya udah ngalami belum ya? Oke. Al-Fatihah tidak mungkin saya kupas. Di kesempatan 2 jam ini gak mungkin. Tapi saya harus mengasih tahu. Al-Fatihah itu kan artinya pembuka. Kalau pembuka itu ada alif lam. Al-Fatihah. Alif lam dalam bahasa Arab kan artinya kata benda. Jadi Al-Fatihah itu adalah pembuka. Yang namanya pembuka pasti kata benda dong.
Kan timbul pertanyaan, sudah ketemu belum dengan pembukanya? Karena kalau belum ketemu dengan pembukanya, kita juga gak bisa masuk rumah. Belum ketemu pembukanya, belum bisa masuk mobil. Betul gak? Yang namanya pembuka itu pasti kunci dong. Betul gak? Iya. Makanya lihat surat Al-Fatihah, 7 ayat. Angka 7 itu diabadikan jadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali jumroh, 7 melempar jumroh. Di balik angka 7 itu banyak rahasianya. Kenapa Al-Fatihah 7? Saya gak akan kupas di sini, cari sendiri. Enak aja dikasih tahu. Makanya surat Al-Fatihah itu kalau dirangkum, rangkumannya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi, rangkumannya itu ada di kalimat Bismillah. Kalau Bismillah dirangkum lagi, katanya ada di huruf ba. Kalau huruf ba dirangkum lagi, ada titik di bawah ba. Itulah kun hijatnya ilmu. Makanya ada satu kitab yang cerita tentang kun hijatnya ilmu. Hanya cerita titik. Karena alam semesta pun dibangun oleh titik. Lihat sekarang alam semesta yang besar ini. Ini semua dibangun oleh titik, namanya atom. Atmosfer dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Bumi dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Tubuh saya dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Kalau kita sudah kenal titik yang membangun tubuh saya akan kenal siapa tubuh saya. Itu yang dimaksud dengan belajar secara mikroskopis. Lihat huruf ba tuh, huruf ba lihat. Ba. Titiknya di mana? Bawah. Tapi surat Al-Fatihah yang bagian akhir dipungkas dengan nun. Titiknya di mana? Dalam. Tugas kita itu cuman mindahkan titik dari luar ke dalam. Gitu aja kok. Coba. Jangan terus keluar. Ke dalam. Ke dalam. Ke dalam. Nah kalau sudah ketemu rahasia Al-Fatihah, baru kita akan menemukan rahasia Alif Lam Mim. Di situ teka-tekinya. Gak akan saya jelaskan, enak aja. Karena Alif Lam Mim itu harus dialami sendiri. Gak bisa diceritakan. Gak ada ceritanya. Alami sendiri. Malam yasuk lam yarib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Tapi hadiah mengalami Alif Lam Mim setelah Al-Fatihah. Hadiahnya apa? Zalikal kitab. Ini kitab. La roiba fi. Tidak meragukan lagi. Hudan jadi petunjuk. Lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Mana kitab? Selama ini kita kalau mendengar kata kitab yang terpikir adalah Al-Quran. Yes, itu juga kitab. Secara syar'i itu kitab. Nabi ada berapa? Nabi ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Ya banyak sebetulnya. Cuman yang kita kenal 25. Kitab ada berapa? 4. Tekor dong. Nabinya 25. Kitabnya 4. Tekor dong. Berarti ada Nabi dan Rasul ceramahnya gak pakai kitab gitu. Makanya kita harus pinter. Nabi dan Rasul semua dapat kitab. Cuman kitab yang didapatkan mereka ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Berarti kitab itu ada 2. Nabi Ibrahim juga dapat kitab. Nabi Musa juga dapat Nabi Sulaiman dapat kitab. Nabi Adam dapat kitab. Nabi Ilyas dapat kitab. Nabi Yunus dapat kitab. Semua Nabi dan Rasul itu dapat kitab. Tetapi yang kita kenal kan Taurat punyanya Musa. Betul? Injil punya Nabi Isa. Itu kan? Zabur Nabi Daud. Pinter kalian. Belajar di SD dulu ya. Al-Quran punyanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi dan Rasul yang kita kenal 25. Masa ada Nabi dan Rasul gak bawa kitab? Gak mungkin dong.
Mereka itu dibimbing oleh wahyu. Jadi kitab yang sebenarnya sebetulnya tiada lain adalah kitab hidup yang ada pada diri setiap para nabi, para rasul. Siapa itu? Tiada lain adalah Dia sang pemilik semesta. Itu kitab yang asli. Ya. Makanya kita harus kenal kitab kita. Maka di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika. Baca kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itu yang akan membimbing kita, kitab kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Semua umat Islam pasti tidak meragukan Al-Quran. Setuju. Tetapi apakah kita sudah dapat petunjuk dari Al-Quran? Kan itu masalahnya. Betul nggak? Bahkan ulama-ulama besar mengatakan banyak orang membaca Quran hanya kulit luarnya saja. Dalamnya Quran sampai sekarang masih perawan. Tidak ada yang menyentuhnya. Berarti hudannya nyampe ke kita? Belum. Sedangkan untuk bahagia syarat pertama adalah harus mencapai Al-Fatihah, harus mencapai Alif Lam Mim, harus mencapai zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertanyaan lagi. Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Karena syarat untuk bahagia harus jadi orang yang bertakwa kan? Tanya lagi Quran. Quran, siapa orang yang bertakwa? Quran menjelaskan di Al-Baqarah juga ayat 63. Orang yang bertakwa itu satu kata Quran, yang sudah mengambil janji. Yang kedua, yang sudah diangkat kesadarannya. Yang ketiga, yang sudah mengalami yang ditunjukkan Allah di kesadarannya. Yang keempat, yang sudah bisa mengingat apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Pernah dengar? Itu Al-Baqarah baru 63. Kalau one day one juz kan itu udah kelewat. Betul enggak? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tatakun. Itu takwa tuh begitu kata Quran. Berani enggak ngaku jadi orang bertakwa sekarang? Berani? Ya kalau orang yang nekat enggak ngalami juga berani. Kalau orang yang sadar mau bilang saya termasuk apa tidak? Dia lihat lagi. Apa ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Lanjut. Baru apa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Lanjut. Orang yang sudah mengimani yang gaib. Allah bilang dalam Quran, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Berarti yang dohir siapa? Dia. Yang batin siapa? Dia. Selama ini kita tahunya Allah itu gaib. Padahal Allah bilang, yang gaib aku, yang batin, yang dohir juga aku. Bagaimana kita bisa meyakini Allah kalau sampai sekarang masih gaib? Sedangkan Allah bilang, yang gaib aku, yang nyata juga aku. Berarti Allah itu yang nyata dia, yang gaib juga dia. Berarti sesungguhnya Allah itu sebetulnya baru bisa kita yakini kalau kita sudah merasakan kenyataan Allah dalam diri kita. Baru dohir itu. Sudah sampai situ ngajinya belum? Belum? Mau kapan? On the way. Sekarang OTW sudah diganti GTW. Udah lihat saya semuanya. Nah setelah kita bisa mengimani yang gaib itu betul-betul sudah diimani dan kita sudah membuktikan bahwa yang gaib itu nyata senyata-nyatanya dan kita merasakan kehadirannya dalam diri kita. Bahkan kita tidak merasa terpisah satu detik pun. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nyata senyata-nyatanya. Saya mau nanya, napas nyata?
Karena kehadiran nafas kita bisa melihat nyata. Karena kehadiran nafas kita bisa mendengar nyata. Karena kehadiran nafas kita bisa bicara nyata. Kalau kesadaran sudah sampai di